Pada pembahasan sebelumnya, keseharian Xiao Tian disibukkan dengan kegiatan santainya, termasuk menemani istrinya serta mengurus semua bisnis peternakan yang dia bangun. Tak berhenti di situ, dia terpaksa mengurus seorang wanita pengemis bernama Lu Shaiyuan yang identitas aslinya adalah pemimpin baru sekte Holy Demon, meskipun dia sendiri sama sekali tak mengetahuinya. Dan yang terpenting, Lu Shaiyuan pastinya akan menjadi saingan berat Ziruyan karena dia sama-sama seorang permaisuri dan sama-sama menyukai Xiao Tian. Masuk ke cerita saat ini. Begitu sampai di tempat Lu Shaiyuan tinggal, melihat penampilan barunya yang benar-benar mencerminkan seorang wanita kaya, Xiao Tian benar-benar terkejut karena dia mengira dalam waktu satu malam, Lu Shaiyuan telah menjual semua babinya dan menggunakan uangnya untuk mempercantik dirinya sendiri. Padahal aku melihatmu sebagai pengemis wanita yang tidak mudah untuk hidup sendirian. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kau akan membalas kepercayaanku padamu seperti ini, teriak marah Xiao Tian yang pastinya hanya bisa membuat Lu Shaiyuan dan ketiga bawahannya bingung. Sepertinya Xiao Tian telah salah paham bahwa aku mencuri babinya. Tetapi meskipun dia terlihat sangat marah, dia benar-benar sangat tampan, pikir Lu Shaiyuan. Dengan senyum di wajahnya, Lu Shaiyuan kemudian menjelaskan bahwa dia tidak pernah melakukan semua itu dengan alasan bahwa dirinya tidak tertarik dengan ternak biasa yang harganya tak seberapa. Mendengar itu, Xiao Tian semakin kesal sehingga dia mulai menghitung semua harga babinya agar Lu Shaiyuan memahami seberapa berharganya babinya yang jika terjual semuanya bernilai puluhan ribu batu roh atau batu spiritual. Namun berkebalikan dari apa yang diharapkan Xiao Tian, Lu Shaiyuan hanya tertawa kecil karena baginya hanya puluhan ribu batu roh tidak ada artinya. Untuk membuktikannya, kemudian dia menyuruh Lao Er untuk mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan, yang mana ternyata itu adalah sekotak harta karun yang terisi penuh dengan batu roh. Dan dari penjelasan Lao Er, dibandingkan dengan batu roh tingkat rendah yang umum digunakan oleh dinasti Yan Agung, batu-batu roh tersebut merupakan batu roh tingkat menengah yang dikompresi oleh aura. Mudahnya, satu batu roh tingkat menengah terkompresi oleh aura sebanding dengan 1 juta batu roh tingkat rendah, dan ada sekitar 1000 batu roh tingkat menengah yang disiapkan oleh Lu Shaiyuan sebagai hadiah. Pastinya Xiao Tian hanya bisa dibuat terkejut karena hanya dalam waktu semalam, seorang wanita yang dia bantu yang dikira hanya seorang pengemis biasa ternyata adalah seorang wanita kaya. Awalnya dia masih sedikit ragu karena meskipun ukuran dada Lu Shaiyuan saat ini sama dengan Lu Shaiyuan kemarin, mungkin keduanya adalah orang yang berbeda. Maka dari itu, untuk mengujinya, dia sedikit memarahinya dan memukul kepalanya. Alhasil, setelah melihat reaksi Lu Shaiyuan, mau tak mau dia harus mempercayainya. Singkat cerita, setelah itu Xiao Tian mencoba bertanya tentang alasan mengapa Lu Shaiyuan berpura-pura menjadi seorang pengemis untuk menipu dirinya. Menanggapi itu, Lu Shaiyuan segera menyuruh Xiao Tian duduk. Pertama-tama dia memperkenalkan dirinya, yaitu Lu Shaiyuan atau Lu Xinyuan, yang mana menurut Xiao Tian pribadi namanya sedikit tidak cocok dengan kepribadian Lu Shaiyuan sendiri. Mengesampingkan semua itu, Lu Shaiyuan juga mengungkapkan latar belakangnya sebagai putri tertua dari kerajaan iblis Yuanxi yang telah dilanda oleh masalah besar sampai-sampai ayahnya meminta dirinya untuk mengambil semua perbendaharaan rahasia negara dan pergi menjauh.
Namun pastinya penjelasan yang dikatakan Lu Shaoyuan sedikit dibumbui dengan kebohongan karena dia bahkan sampai mengaku bahwa kemampuan fisiknya saat ini terbatas. Oleh karena itu dia berniat menggunakan latihan leluhurnya yang meningkatkan kultivasi, yang mana latihannya sendiri membutuhkan kerjasama antara pria dan wanita. Pertemuan kemarin adalah ujian. Aku benar-benar perlu menemukan seorang suami yang dapat aku percayai untuk menyelesaikan tujuan besar memulihkan negara bersamaku, dan kau adalah orang yang selama ini aku cari, tambah Lu Shaoyuan, yang mana setelah mendengarnya Xiao Tian sempat memikirkannya dengan serius sebelum akhirnya berusaha menghilangkannya karena bagaimanapun juga dirinya sudah memiliki Ziruyan. Dengan sikap tenangnya, Xiao Tian lantas menjelaskan bahwa saat ini dirinya adalah seorang pangeran yang secara resmi menikah dengan permaisuri Yan Agung, sehingga tak mungkin bagi dirinya untuk melayani dua permaisuri. Apalagi dia merasa istrinya mungkin jauh lebih kaya ketimbang Lu Shaoyuan. Aku Xiao Tian bukanlah orang yang serakah, jadi aku akan mengembalikan kembali batu roh ini sebagai modal untuk memulihkan negaramu, tambah Xiao Tian dengan sikap bijaknya bersamaan dengan dia yang berusaha mengembalikan batu-batu roh sebelumnya. Bukannya sedih, Lu Shaoyuan malah menjadi lebih terobsesi. Apalagi pada kenyataannya dirinya memang jauh lebih kaya ketimbang Ziruyan, sampai-sampai menganggap batu-batu roh tersebut adalah benda yang sepele yang bisa ditemukan di mana-mana. Pada dasarnya, dengan latar belakang Lu Shaoyuan yang berasal dari negara yang telah ditaklukkan, pastinya Xiao Tian sama sekali tak mempercayainya. Alhasil, ketika Lu Shaoyuan menunjukkan segunung emas, dia akhirnya benar-benar dibuat terkejut dan tak bisa mengelak lagi. Melihat itu, kali ini Xiao Tian benar-benar bingung harus memilih apa, karena menurutnya emas-emas yang ditunjukkan Lu Shaoyuan terlihat lebih bagus daripada milik ayah mertuanya. Meskipun bimbang, sekali lagi Xiao Tian mencoba bertahan dengan alasan yang sama bahwa uang tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Selain itu, tak lupa dia juga sedikit memberikan saran agar di masa depan Lu Shaoyuan tidak bertindak terlalu bodoh dengan menunjukkan latar belakangnya pada seseorang yang baru dia kenal. Sialnya, kata-kata itu malah membuat Lu Shaoyuan menjadi semakin terpesona, sampai-sampai berkata bahwa meskipun dia ditolak sebanyak 3.000 kali, dia tidak akan menyerah dan akan semakin menyukainya. Pada akhirnya, Lu Shaoyuan mengusulkan bahwa sebelum mereka menjalin hubungan yang lebih serius, alangkah baiknya pertama-tama mereka menjadi teman biasa untuk mengenal satu sama lain. Bahkan dia sampai menawarkan uang bulanan sebesar 1 juta batu roh sebagai kompensasi biaya mengobrol. Meskipun terkejut, awalnya Xiao Tian masih menolak karena dia percaya uang tersebut merupakan uang yang akan Lu Shaoyuan gunakan untuk memulihkan negaranya. Tetapi pada akhirnya, setelah Lu Shaoyuan terus memaksa dan pada dasarnya tawaran tersebut juga cukup menguntungkan, mau tak mau Xiao Tian menerimanya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Lu Shaoyuan sangat bahagia, sehingga dia segera mengajak Xiao Tian untuk memulainya, dan yang tak tahu malu, Xiao Tian sampai meminta biaya tambahan. Setelah seharian menemani Lu Shaoyuan, akhirnya Xiao Tian memutuskan untuk kembali. Meskipun dia terlihat cukup kelelahan, tak bisa dipungkiri bahwa dia juga sedikit puas karena dengan tingkat rasa sayang Lu Shaoyuan terhadap dirinya yang begitu amat besar, biaya bulanan yang awalnya hanya 1 juta sekarang telah meningkat menjadi 3 juta per bulan.
Sementara itu, meskipun baru saja ditinggal, Lu Shaoyuan mulai menghela nafas bosan karena dia benar-benar langsung merindukan Xiao Tian. Melihat itu, ketiga bawahannya hanya bisa berpikir bahwa permaisuri mereka saat ini benar-benar sudah tidak ada harapan lagi karena dia benar-benar sudah sangat menyukai Xiao Tian. Tiba-tiba seseorang datang dan mereka ternyata adalah Liu Aotian dan juga putranya Liu Shimai. Liu Aotian kemudian bertanya, apakah benar Lu Shaoyuan adalah penguasa baru dari sekte Holy Demon? Bukannya langsung menjawab, Lu Shaoyuan malah menjadi kesal karena meskipun Liu Aotian bersikap ramah, tetapi sebaliknya putranya benar-benar sangat mengganggu karena menatap dirinya dengan tatapan mesum sehingga dia segera memberikan sedikit pelajaran dengan menyerang kedua matanya. Sungguh pria yang menjijikan, berani sekali kau menatapku seperti itu. Lao Yi, injak serangga kotor itu, ucap Lu Shaoyuan. Mendengar perintah dari tuannya, Lao Yi segera bertindak. Liu Aotian yang belum menyadari masalahnya mencoba meminta penjelasan bersamaan dengan dia yang juga berusaha melindungi putranya. Namun sayangnya Lao Yi sama sekali tidak memperdulikan itu semua dan segera melepaskan sebuah tendangan. Di situasi seperti itu, Liu Aotian yang benar-benar tidak bisa melawan balik hanya bisa bertahan menghadapi serangan Lao Yi yang terus datang bersamaan dengan dia yang masih berusaha meminta kejelasan tentang sikap Lu Shaoyuan yang seperti ingin merusak perjanjian tripartit di antara mereka. Setelah dirasa cukup, Lu Shaoyuan memanggil kembali Lao Yi. Kemudian dia pun segera bertanya pada Liu Aotian apa yang diinginkan olehnya yang datang tanpa peringatan apapun. Liu Aotian menjawab bahwa tujuannya datang murni karena ingin bertemu dengan pemimpin baru sekte Holy Demon. Tetapi sayangnya dari pihak Lu Shaoyuan termasuk ketiga bawahannya tidak terlalu memperdulikan itu semua karena sikap yang ditunjukkan Liu Xinmei bertentangan dengan niat ayahnya karena menatap permaisuri mereka dengan tatapan kotor seolah-olah tidak mengerti tata krama. Mendengar itu, Liu Aotian benar-benar dibuat tak berdaya sehingga meskipun masih kesal, dia berusaha menahannya dan bertanya apa yang harus dia lakukan agar tindakan kasar putranya bisa dimaafkan. Jika kau ingin masalah ini dilupakan, caranya sangat sederhana. Xiao Tian, pangeran resmi permaisuri, adalah pria yang aku sukai. Ketika kau melihatnya di masa depan, kau harus menyapanya. Jangan persulit dia dan kau harus membantunya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak keberatan merusak perjanjian tripartit, ucap Lu Shaoyuan bersamaan dengan dia yang juga melepaskan kekuatannya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Liu Aotian terkejut sekaligus bingung karena orang yang selalu dia pandang remeh ternyata seorang pria iblis yang bisa menyebabkan masalah di dunia. Hampir saja Liu Aotian mulai memandang tinggi Xiao Tian, tetapi dia segera menampar dirinya sendiri untuk menghilangkan pemikirannya itu. Adapun permintaan Lu Shaoyuan, pastinya dia menerimanya sehingga setelah menerima beberapa ancaman tambahan dari Lu Shaoyuan, dia pun segera pergi dengan perasaan yang benar-benar masih kesal karena itu merupakan pertama kalinya dia menderita keluhan seperti itu sampai-sampai mengharuskan dirinya untuk bersikap ramah pada Xiao Tian di masa depan. Namun satu hal yang pasti, saat ini dia benar-benar sangat marah pada putranya sendiri yang selalu membuat masalah baginya. Adapun Liu Ximei sendiri, meskipun dia tetap diam, sebenarnya dia mulai memiliki rasa dendam terhadap ayahnya sendiri sampai-sampai berambisi akan membunuhnya jika memiliki kesempatan.
Sementara itu, Lu Shaiyuan masih saja terus memikirkan Xiao Tian, termasuk dia yang benar-benar menantikan ekspresi apa yang akan dibuat Ziruyan jika berhasil merebut suaminya. Bahkan dia yang sangat yakin bahwa Xiao Tian akan benar-benar jatuh dalam pelukannya setelah menjadi istri utama. Sebagai belas kasih, dia bahkan akan membiarkan Ziruyan menjadi seorang selir. Benar-benar tidak ada harapan. Permaisuri sama sekali tidak ada harapan lagi, pikir Lao Yi melihat ekspresi Lu Shaiyuan. Meskipun awalnya Xiao Tian tidak terlalu menginginkan sebuah sistem, entah mengapa dia yang sudah cukup terbiasa mulai merindukan Wang Cai dan mempertanyakan kapan pengupgradean sistem selesai karena dia benar-benar tidak bisa tidur dengan nyenyak tanpa mode bantuan tidur sistem. Baru saja dibicarakan, akhirnya sistem selesai di-upgrade sehingga dia pun segera masuk ke dalam lautan kesadarannya. Dan begitu melihat sosok Wang Cai, keterkejutan langsung menghampirinya karena Wang Cai yang seharusnya berbentuk tomat, entah mengapa saat ini wujudnya berubah menjadi wanita cantik berambut hijau. Wang Cai menjelaskan bahwa perubahannya berhubungan dengan peningkatan sistem sehingga dia juga mengalami evolusi. Adapun penampilan yang dia ambil sepenuhnya berdasarkan selera Xiao Tian sehingga Wang Cai berpenampilan layaknya seorang pelayan yang dikhususkan untuk menyenangkan tuannya. Omong kosong, bagaimana hobiku bisa seperti ini, teriak Xiao Tian yang hanya bisa menganggap bahwa sistemnya telah rusak. Mengesampingkan itu semua, dia pun segera menyuruh Wang Cai untuk mengaktifkan mode bantuan tidur. Dan bersamaan dengan itu juga, dengan malu-malu dia berkata bahwa dirinya lebih suka sutra warna hitam ketimbang putih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia tidak sepenuhnya membenci penampilan Wang Cai. Hanya saja dia malu mengakuinya, yang mana hal itu pastinya membuat Wang Cai tersenyum senang saat dia mengubah warna stokingnya menjadi hitam. Setelah mode diaktifkan, Xiao Tian langsung tertidur dengan nyenyak. Tak berselang lama, satu demi satu serangan datang, tetapi untungnya mode bantuan tidur dilengkapi dengan fitur yang bisa melindungi jiwa tuan rumah karena serangan yang datang ternyata adalah mimpi buruk yang membuat Xiao Tian selalu kesulitan tidur. Karena penasaran, Wang Cai mencoba melihatnya, yang mana mimpi buruk Xiao Tian sehubungan dengan kehidupan masa lalunya di bumi, di mana dia memiliki kawan baik yaitu seekor anjing bernama Wang Cai. Singkatnya, sebagai ujian, ayah angkatnya yang juga atasannya dengan kejam menyuruhnya untuk membunuh Wang Cai dengan tangannya sendiri, yang mana hal itulah sumber dari mimpi buruknya. Master, aku sangat menyukai nama ini, ucap Wang Cai yang akhirnya mengetahui alasan dibalik namanya yang membuktikan seberapa besar kepercayaan masternya terhadap dirinya. Keesokan harinya, meskipun masih merasa mengantuk, Xiao Tian terpaksa bangun untuk menghadiri rapat di aula utama untuk membahas beberapa hal dan melaporkan proposal untuk pembangunan rumah kesejahteraan atau panti asuhan. Xiao Tian disambut baik oleh Li Shuang dan Yang Ming. Bahkan Liu Aotian juga menyapa dengan sangat baik sesuai perintah Lu Shaiyuan, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Xiao Tian dan yang lainnya terkejut. Apa yang kau lakukan? Hal buruk apa yang kau rencanakan untuk membunuhku? Teriak Xiao Tian. Bahkan dia juga sempat berpikir apakah harus membunuhnya. Tetapi dia yang tahu bahwa Liu Aotian sangat diperlukan untuk kemajuan dinasti Yan Agung, memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu dan segera menenangkan diri.
Sedangkan Liu Aotian, dia juga sebisa mungkin menahan amarahnya untuk menghindari malapetaka akibat kemarahan Lu Shaoyuan yang juga berpotensi menggagalkan semua rencananya. Untuk menghilangkan kecurigaan, dengan senyum terpaksanya, Liu Aotian lantas menjelaskan bahwa kini dia benar-benar telah berubah berkat upaya yang selama ini Xiao Tian lakukan. Tak lupa dia juga memuji gelar Xiao Tian, yaitu Dewa Perfect Sorceress, yang katanya sangat pantas untuknya. Dan hal itu benar-benar membuat Xiao Tian semakin terkejut, tetapi keterkejutannya lebih ke Liu Aotian yang berani menyebutkan gelarnya karena dia tidak suka dengan gelar tersebut. Singkat cerita, setelah pertemuan selesai, Ziruyan membubarkan semua orang kecuali suaminya, Li Xuang dan juga Yang Ming. Pastinya mereka ingin membahas tentang perubahan sikap Liu Aotian yang benar-benar sangat membingungkan. Bahkan Ziruyan sempat bertanya-tanya, apakah memang benar berkat upaya suaminya mengembangkan dinasti Yan Agung telah mengubah sudut pandang Liu Aotian. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus membicarakan tentang masalah tersebut hingga akhirnya Xiao Tian sadar bahwa dia masih memiliki hal penting lainnya yang harus dilakukan, sehingga setelah berpamitan dia pun segera berlari pergi. Yang mulia, aku akan datang ke ruang belajar kekaisaran untuk menemanimu di sore hari. Aku harus pergi untuk menghasilkan uang dan tidak akan kembali untuk makan siang hari ini, ucap Xiao Tian yang hanya bisa membuat Ziruyan bertanya-tanya. Apakah mungkin uang saku yang dia beri kurang? Apalagi ada rencana juga membangun rumah kesejahteraan, sehingga dia pun berinisiatif mencari alasan agar bisa menambah uang saku suaminya. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Saat ini Xiao Tian terlihat sedang merenung sambil menulis buku hariannya. Apa yang tertulis sehubungan dengan aktivitas-aktivitasnya setelah pertemuan terakhir yang sebagian besar dihabiskan bersama Lu Shaoyuan, seperti menemaninya berendam di air panas yang tak mungkin dia tolak karena Lu Shaoyuan pasti akan menaikkan tawaran biayanya. Dan cobaan terberatnya, dia harus menahan diri pada setiap godaan Lu Shaoyuan yang semakin hari semakin agresif. Singkatnya, daripada hidup damai, Xiao Tian malah terlihat lebih sibuk karena harus mengurus Lu Shaoyuan yang semakin banyak menuntut. Selain itu, ada juga Liu Aotian yang meskipun sangat lembut, sorot matanya semakin aneh. Tak lupa ada Yang Ming yang setiap diberi dana selalu bertanya dari mana mendapatkannya, dan yang paling buruk, dia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Sebenarnya masih ada banyak hal-hal yang dialami Xiao Tian, seperti masalah istrinya yang tampak kesal dengan urusan istana, sehingga sebagai suami yang baik dia hanya bisa menghiburnya pada malam hari. Sialnya, saat lengah, Ziruyan memergoki dirinya yang mengiler saat tidur yang membuatnya benar-benar malu. Saat dia menceritakan kisah tersebut pada Lu Shaoyuan, entah mengapa Lu Shaoyuan malah menjadi kesal sampai-sampai mencuri ciumannya yang katanya itu adalah ciuman pertama Lu Shaoyuan. Untungnya sampai sejauh ini istrinya maupun Ling Er dan Liu Yan belum mengetahui aktivitasnya dengan Lu Shaoyuan yang terlihat seperti sepasang kekasih. Setelah selesai merenungkan itu semua, secara tak terduga dia bisa melihat istrinya yang mabuk karena mungkin dia ingin menenangkan diri setelah sibuk mengurus urusan dinasti Yan Agung. Melihat itu, sama seperti biasa, dia pun segera menghampiri istrinya dan membantunya.
Keesokan harinya ketika mengunjungi Lu Shaoyuan, lagi-lagi Lu Shaoyuan mengeluarkan banyak sekali batu roh kelas menengah sehingga Xiao Tian segera sadar bahwa tampaknya Lu Shaoyuan menginginkan sesuatu. Dan benar saja, hari ini Lu Shaoyuan tidak ingin hanya mengobrol dan meminta Xiao Tian untuk menemaninya berjalan-jalan di gunung, mengobrol dan menikmati pemandangan. Awalnya Xiao Tian berusaha menolak karena dia sendiri tahu permintaan Lu Shaoyuan tak mungkin hanya jalan-jalan ke gunung. Adapun Lu Shaoyuan, dia yang sepenuhnya telah mengetahui karakter Xiao Tian, lantas berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa Xiao Tian harus menerima permintaannya demi orang-orang Yan Agung, karena bagaimanapun juga saat ini dia sedang memerlukan banyak biaya untuk membangun rumah kesejahteraan. Baiklah, aku terima, tapi izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Kau hanya bisa memegang tanganku dan bukan memelukku, ucap Xiao Tian yang pastinya benar-benar membuat Lu Shaoyuan sangat senang, sehingga setelahnya mereka segera pergi seperti sepasang kekasih yang sedang kencan. Sementara itu di tempat lain, Liu Aotian terlihat sedang melakukan pertemuan dengan seorang pria berambut putih bernama Zhao Tianji yang kemungkinan besar dia berasal dari pavilion Tianji. Zhao Tianji menganggap bahwa dinasti Yan Agung benar-benar memiliki banyak keberuntungan, termasuk Ziruyan yang berkembang dengan begitu cepat dengan garis keturunannya yang unggul yang akan disebut embrio bawaan. Bahkan sekarang ada juga sosok Hades yang dari balik layar berusaha melindungi Yan Agung seolah-olah Yan Agung adalah miliknya sendiri. Jadi apa dampak dari kemajuan itu? Ucap sebuah suara yang ternyata adalah Lao Yi. Melihat itu, Zhao Tianji mengira Lao Yi adalah pemimpin baru sekte Holy Demon, sehingga Liu Aotian segera menjelaskan bahwa Lao Yi hanyalah seorang pengawal. Karena masalah yang akan mereka bahas benar-benar sangat penting yang mungkin juga sehubungan dengan perjanjian tripartit dan dinasti Yan Agung, Zhao Tianji mulai mengungkapkan ketidakpuasannya karena pemimpin sekte Holy Demon tidak datang langsung. Namun sayangnya, Lao Yi sama sekali tidak peduli dan hanya menjelaskan bahwa alasan tuannya tidak datang karena sekarang dia sedang memiliki tamu yang sangat penting, sehingga kedatangannya sudah lebih dari cukup untuk melakukan negosiasi. Bukankah wanita gila itu hanya menemani bocah itu? Dia benar-benar gila karena menganggap pria biasa lebih penting daripada embrio bawaan, pikir Liu Aotian. Singkat cerita, setelah itu pertemuan mereka terus berlangsung, meskipun sayangnya isi dari topik pembicaraannya sendiri tidak dijelaskan secara pasti. Namun satu hal yang pasti, semua itu sehubungan dengan dinasti Yan Agung, khususnya Ziruyan yang terus mempercepat perkembangannya berkat embrio bawaannya. Merasa bahwa tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Zhao Tianji memutuskan untuk pergi. Sebelum ikut pergi, Lao Yi tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dan memberikannya pada Liu Aotian, yang mana ternyata itu merupakan obat untuk menyembuhkan mata Liu Shimei karena serangan Lu Shaoyuan sebelumnya mengandung racun yang tak mungkin bisa disembuhkan dengan metode biasa. Ngomong-ngomong, jadilah lebih natural karena Pangeran Xiao Tian telah menyebutkannya lebih dari sekali pada permaisuriku kalau akhir-akhir ini kau tersenyum seperti orang tua cabul yang membuatnya merasa tidak nyaman, tambah Lao Yi sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan Liu Aotian yang mulai kesal pada Xiao Tian. Kembali lagi ke Xiao Tian.
Saat dia masih menemani Lu Shaiyuan, tepatnya menemaninya mandi di pemandian air panas yang tempatnya lumayan tertutup di daerah gunung, tiba-tiba dia bersin yang membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin ada seseorang yang sedang membicarakannya, yang pastinya itu adalah Liu Aotian. Seperti biasa, Lu Shaiyuan mulai melancarkan aksinya untuk menggoda Xiao Tian dan menyuruhnya agar melepaskan pakaiannya. Pastinya Xiao Tian berusaha menolak karena dia sadar Lu Shaiyuan ingin memanfaatkan dirinya. Apalagi jika benar-benar melepas pakaian, jika seseorang melihatnya, mereka tak mempunyai alasan untuk menjelaskannya. Tiba-tiba Xiao Tian merasa bahwa suhu air entah mengapa semakin lama semakin dingin. Lu Shaiyuan yang sadar ada yang aneh lantas segera mencengkeram rambut Xiao Tian sebelum akhirnya melompat keluar dari kolam. Bagaimanapun juga ini adalah suamimu. Apakah kau tidak takut membekukannya sampai mati? Ucap Lu Shaiyuan, yang mana ternyata alasan mengapa airnya membeku karena serangan Ziruyan yang entah mengapa ada di tempat itu bersama dengan Ling Er dan juga Liu Yan. Ling Er, Liu Yan, jaga pangeran, aku akan membunuh seseorang hari ini, ucap singkat Ziruyan yang benar-benar terlihat sangat kesal sehingga tanpa berbasa-basi lagi dia segera maju menyerang. Adapun Lu Shaiyuan pastinya dia tak tinggal diam sehingga dia berusaha menangkis serangan yang datang bersamaan dengan dia yang berusaha memprovokasi Ziruyan yang katanya serangannya belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Bentrokan demi bentrokan terus terjadi. Ling Er dan Liu Yan yang melihat itu sama sekali tak bisa berbuat apa-apa, dan sebaliknya mereka merasa bahwa kemungkinan besar setelah ini Xiao Tian akan terjebak dalam kesulitan. Oleh karena itu, daripada mengkhawatirkan tentang keselamatan Xiao Tian, mereka lebih khawatir pada sang permaisuri sehingga mereka meminta agar Xiao Tian sedikit bersikap lunak jika istrinya memarahinya. Sebelum lanjut, pastinya kita perlu mengetahui mengapa Ziruyan, Ling Er, dan juga Liu Yan ada di Gunung Xingyan. Setengah jam yang lalu, mereka bertiga sengaja datang ke Gunung Xingyan dengan tujuan untuk mengunjungi sumber air panas agar mereka bisa bersantai dan menghilangkan rasa lelah setelah seharian bekerja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka bisa mendengar suara Xiao Tian. Awalnya mereka mengira hanya salah dengar karena yang mereka tahu saat ini Xiao Tian sedang pergi menghasilkan uang. Namun ketika mereka sampai di sumber air panas, secara langsung mereka melihat Lu Shaiyuan yang sedang berusaha membujuk Xiao Tian, dan hal itu pastinya benar-benar membuat Ziruyan kesal. Dari mana datangnya gadis pelayan rendahan itu? Berani-beraninya dia merampok seorang pria dariku, pikir Ziruyan. Kembali lagi ke waktu saat ini. Karena penasaran, Ling Er lantas bertanya, mengapa Xiao Tian ada di tempat ini, karena seharusnya dia sedang pergi menghasilkan uang. Menanggapi itu, Xiao Tian lantas berkata bahwa dia memang sedang berusaha menghasilkan uang, dan itu sehubungan dengan orang yang sebelumnya dia katakan yang menginginkan dirinya untuk merawatnya. Begitu mendengarnya, keduanya langsung tertawa terbahak-bahak yang pastinya hanya bisa membuat Xiao Tian bingung. Aku menghasilkan uang untuk melakukan perbuatan baik. Jadi mengapa kalian tertawa seperti itu? Tanya Xiao Tian seolah-olah tindakannya merupakan hal yang wajar sehingga bukannya menjadi tenang, keduanya malah semakin mentertawakannya. Sementara itu di sisi lain, pertarungan antara Ziruyan melawan Lu Shaiyuan terlihat imbang satu sama lain.
Lu Shaoyuan masih terus mengejek Ziruyan yang katanya meskipun memiliki kekuatan bagus, tetapi hari ini tak mungkin bisa membunuhnya. Adapun Ziruyan, dia yang awalnya menganggap Lu Shaoyuan hanyalah seorang pelayan rendahan, kali ini dia mengakui kemampuannya, tetapi dia juga tak mungkin mengalah karena Xiao Tian adalah suaminya. Apa pelayan rendahan? Aku ini bukan wanita sepertimu yang diam-diam mencium orang lain, menipu mereka hingga ngiler saat tidur dan berpura-pura mabuk, ucap Lu Shaoyuan yang hanya dengan kalimat itu membuat semua orang terkejut termasuk Ziruyan yang juga merasa malu. Omong kosong, jika aku menginginkannya, aku akan datang dan langsung memaksanya, ucap Ziruyan mencoba menyangkalnya yang semakin menyangkal, semakin membuktikan bahwa semua itu memang benar. Kemudian setelah itu, untuk sementara waktu, mereka terus beradu mulut untuk memperebutkan Xiao Tian dan pastinya di situ Ziruyan unggul karena bagaimanapun juga dia adalah istrinya. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Lu Shaoyuan akhirnya memutuskan untuk serius. Dia bahkan berubah ke bentuk aslinya dan mengeluarkan senjatanya sebelum akhirnya kembali menyerang. Melihat serangan datang, Ziruyan mencoba menangkisnya, tetapi dengan mudah lapisan es yang dia buat hancur berkeping-keping karena meskipun dirinya berada di tingkat 9 ranah Sanctified, Lu Shaoyuan ternyata berada di tingkat 10 alam Shine. Tak seperti sebelumnya, kali ini semua serangan Ziruyan sama sekali tak bisa mengungguli Lu Shaoyuan. Mudahnya, pertarungan mereka kali ini lebih dominan ke Lu Shaoyuan dan Ziruyan benar-benar terus ditekan. Tetapi semakin lama bertarung, entah mengapa secara perlahan kekuatan Ziruyan mulai meningkat. Lebih baik aku memukulnya lalu membantunya memurnikan energi spiritualnya dan meningkatkan ranahnya sebagai kompensasi untuk mencuri Xiao Tian. Orang seperti dia seharusnya tidak mati di sini, pikir Lu Shaoyuan melihat keadaan Ziruyan. Namun yang pasti, Lu Shaoyuan benar-benar tak berniat membunuh Ziruyan. Ling Er dan Liu Yan pastinya hanya bisa bingung karena Xiao Tian terlihat acuh tak acuh meskipun istrinya sedang dalam bahaya. Namun dengan tegas Xiao Tian hanya berkata bahwa di momen seperti itu, sebagai seorang lelaki, dia harus memberi sedikit wajah pada wanita sehingga hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menonton saja. Mengapa kau tidak melepaskannya? Kau mungkin benar-benar akan mati, tanya Lu Shaoyuan. Menanggapi itu, Ziruyan mulai menjelaskan tentang alasan mengapa dia terus bertahan, yang mana intinya Xiao Tian benar-benar sangat penting baginya karena meskipun dia terlihat bodoh, tetapi dia selalu tersenyum. Selain itu, mengingat setiap kehangatan yang diberikan oleh Xiao Tian, dia benar-benar tidak ingin kembali hidup dalam kegelapan dan kesepian. Hanya dengan mengingat momen-momen indah bersama dengan suaminya, secara perlahan Ziruyan mulai membangkitkan kekuatan tersembunyi yang ada di dalam tubuhnya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut karena tiba-tiba dia yang awalnya hanya berada di tingkat 9 ranah Sanctified melonjak drastis ke tingkat 10 ranah Shine. Bahkan penampilannya juga ikut berubah, yang mana rambut hitamnya berubah menjadi warna emas seolah-olah dia sedang berubah ke mode tempur. Dia adalah suamiku, jangan harap kau bisa membawanya pergi, teriak Ziruyan saat dia mengarahkan pedang emasnya ke arah Lu Shaoyuan yang juga telah siap menyerang. Tak seperti Ling Er yang terlihat begitu bersemangat, Liu Yan mencoba bertanya apakah Xiao Tian tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi.
Jika maksudmu Lu Shaiyuan membantu Ziruyan untuk menerobos, aku pasti sudah tahu itu sejak lama, jawab singkat Xiao Tian meskipun dia sendiri juga bertanya-tanya. Apakah mungkin cahaya keemasan milik Ziruyan berhubungan dengan dinasti Yan Agung? Ketika sedang menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung, tiba-tiba Xiao Tian bisa merasakan sesuatu dan pastinya itu bukanlah sesuatu yang baik. Ling Er dan Liu Yan yang sedang fokus pada pertarungan sama sekali tak menyadarinya. Apalagi Xiao Tian terus mengobrol dengan mereka saat dia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang difikirkan Lu Shaiyuan sebelumnya, yang mana dia berniat membantu Ziruyan sebagai kompensasi karena membawa suaminya pergi. Selama proses penjelasan, Xiao Tian meminta sapu tangan pada Wang Cai dan membersihkan tangannya dari noda darah. Melihat itu, keduanya benar-benar dibuat terkejut sehingga mereka mencoba menanyakannya. Tanpa berusaha menutup-nutupinya, dia berkata bahwa itu bukanlah darahnya, melainkan orang-orang yang bersembunyi yang dia rasakan sebelumnya. Untuk jumlahnya sendiri, sekitar ada 37 orang dan semuanya berada di ranah Shain. Saat kalian asik menonton pertempuran, aku bergerak dengan kecepatan super tinggi untuk menghadapi mereka. Mungkin karena suasana hatiku sedang buruk, aku tidak memilih cara yang baik untuk menghadapi mereka dan tanganku kotor karenanya, tambah Xiao Tian yang membuat keduanya langsung menciut karena takut. Setelah menenangkan mereka berdua dan mengucapkan terima kasih pada Wang Cai, mereka pun kembali menyaksikan pertarungan yang masih berlangsung. Melihat pertarungan yang belum kunjung berakhir, Ling Er dan Liu Yan mulai memikirkan beberapa cara agar mereka bisa memisahkan keduanya. Setelah perjuangan yang cukup panjang, Ziruyan akhirnya bisa menusuk Lu Shaiyuan menggunakan pedangnya, yang mana hal itu malah membuatnya sedikit cemas. Tetapi ternyata semuanya hanya sebuah tipuan karena tiba-tiba Lu Shaiyuan muncul tepat di belakangnya dan kembali menggodanya. Bahkan setelah itu dia mulai mengejek dada Ziruyan yang katanya benar-benar sangat kecil dan tak sebanding dengannya, yang mana pastinya membuat Ziruyan sangat marah. Singkat cerita, meskipun setelah itu mereka masih saja terus bertarung, pertarungan mereka kali ini tak seganas sebelumnya karena mereka hanya memukul satu sama lain dan target utamanya adalah dua aset penting mereka masing-masing. Xiao Tian yang tahu bahwa pertarungan mereka sekarang hanya sekedar pertarungan antar wanita karena bahkan aura membunuh keduanya banyak berkurang, pada akhirnya dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menghentikan mereka. Melihat itu, Ling Er dan Liu Yan sangat bersemangat karena mereka akhirnya bisa melihat kekuatan sang pangeran. Tetapi sayangnya, bukannya menunjukkan kekuatannya, Xiao Tian malah mulai bertingkah konyol dengan meneriaki mereka berdua untuk berhenti. Tak hanya itu, dengan sengaja dia menjatuhkan dirinya ke belakang seolah-olah tak berdaya. Alhasil, keduanya segera menghentikan pertarungan dan bergegas mendekat untuk menyelamatkannya. Mendarat di dada istrinya benar-benar membuat Xiao Tian sangat bahagia. Tetapi meskipun pertarungannya sudah usai, permusuhan di antara keduanya masih terus berlangsung saat mereka saling menatap dengan tatapan tajam. Seolah-olah tak bisa membaca suasana, bukannya menenangkan keduanya, Xiao Tian malah mulai membicarakan tentang mata air panas yang telah musnah akibat pertarungan mereka berdua. Apa mata air panas? Aku pikir kau sebaiknya menghabiskan malam dengan berendam di mata air panas. Jadi kau tidak perlu kembali ke istana malam ini. Liu Yan, biarkan dia tinggal di rumah lamamu dan tinggallah di kota Xingyan, ucap Ziruyan yang terlihat kesal.
Tak jauh berbeda, Lu Shaoyuan juga bersikap sama seperti Ziruyan sebelum akhirnya mereka berdua pun pergi. Dari apa yang dapat kita simpulkan, sudah pasti Xiao Tian hanya berpura-pura bodoh untuk menghentikan keduanya. Dan keduanya juga tak mungkin benar-benar marah. Adapun Ling Er dan juga Liu Yan, sayangnya mereka sama sekali tak mengetahui hal itu dan malah mulai mentertawakan Xiao Tian. Malam hari pun datang dan Xiao Tian benar-benar tinggal di rumah lama Liu Yan seorang diri. Ketika ditanya apakah dia ingin mengaktifkan mode bantuan tidur, Xiao Tian menolaknya karena dia ingin tidur agak larut. Tak disangka keputusan yang diambil Xiao Tian sangatlah tepat karena di tengah malam ada seseorang yang menyelinap masuk dan itu adalah Ziruyan yang sedikit jengkel pada suaminya karena dia benar-benar tidak kembali. Untungnya sistem tidak mengaktifkan mode tidur. Apakah permaisuri benar-benar ingin menciumku di malam hari? Aku benar-benar sangat menantikannya, pikir Xiao Tian yang berpura-pura tidur. Meskipun Ziruyan tidak tahu apakah suaminya benar-benar tidur atau hanya berpura-pura, sebelum menjalankan aksinya, dia sedikit membuat persiapan dengan mengeluarkan beberapa makanan hotpot. Begitu dia hendak mencium suaminya, Xiao Tian yang berpura-pura tidur sedikit membuka mata karena bisa mencium aroma makanan yang mana hal itu pastinya membuat Ziruyan segera menjauh dengan wajahnya yang tampak malu. Xiao Tian mulai bertingkah bodoh layaknya seseorang yang baru bangun tidur sebelum akhirnya dia mulai terkejut pada sosok istrinya yang seharusnya tidak ada di tempat itu. "Yang mulia, mengapa Anda di sini?" teriak Xiao Tian. Mendengar itu, Ziruyan segera duduk dan secara perlahan dia mulai menjelaskan alasannya yang katanya sebenarnya dia tidak ingin datang, tetapi setelah memikirkannya kembali sebagai seorang permaisuri yang agung dan juga seorang istri, meskipun hukuman untuk suaminya tidak bisa dihindari, dia memutuskan untuk memberikan sedikit keringanan dan menghukumnya secara langsung. "Untuk hidangan hotpot malam ini, kau hanya boleh memberiku makan dan kau tidak diperbolehkan menggunakan sumpitmu sendiri," tambah Ziruyan, yang mana dilihat dari sudut pandang manapun, hukuman tersebut lebih terlihat seperti hadiah dari istri yang sedang merajuk dan ingin dimanja. Sehingga sudah pasti Xiao Tian menerimanya. Xiao Tian segera mendekati istrinya yang semakin tersipu malu. Kemudian dia pun mulai menyuapinya yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Ziruyan sangat bahagia. Semakin lama mereka menghabiskan waktu, semakin mesra juga hubungan mereka. Bahkan dengan sengaja, Xiao Tian menjatuhkan sumpitnya sehingga karena tak bisa digunakan lagi, setelah itu dia menyuapi istrinya lewat mulut ke mulut. "Yang mulia, apakah makanannya enak?" tanya Xiao Tian pada istrinya yang hanya bisa memalingkan pandangannya karena malu. Namun meskipun malu, perasaan Ziruyan kali ini benar-benar sangat-sangat bahagia. Bahkan menurutnya ciuman seperti itu jauh lebih berbeda tingkatannya ketimbang menciumnya secara diam-diam. Setelah menikmati makan malam, hal selanjutnya yang mereka lakukan adalah menikmati momen-momen indah bersama sambil memandangi cahaya bulan yang sangat indah. Selain itu, karena mungkin sudah terbiasa, Ziruyan mulai bertindak lebih berani agar lebih dekat dengan suaminya. Tetapi sayangnya, di saat mereka sedang menikmati momen-momen indah berdua, tiba-tiba muncul orang ketiga yang pastinya itu adalah Lu Shaoyuan yang datang sambil membawa segentong minuman.
"Kakak Xiao, aku datang dan membawa anggur yang enak, jadi ayo minum bersamaku," ucap Lu Shaiyuan. Dan begitu melihat sosok Ziruyan, ekspresi senangnya segera digantikan dengan ketidakpuasan dan pastinya setelah itu keduanya kembali bertengkar. Sama seperti sebelumnya, Lu Shaiyuan terus berusaha memprovokasi Ziruyan yang seharusnya sedang marah tetapi malah secara diam-diam datang untuk bertemu suaminya secara pribadi. Meskipun kalah berargumen dengan statusnya sebagai seorang istri, pastinya Ziruyan jauh lebih unggul ketimbang Lu Shaiyuan karena mau semarah apapun dirinya dan bahkan jika dia harus diam-diam menemui suaminya, Lu Shaiyuan tak memiliki hak untuk mencampurinya. Karena masing-masing di antara mereka tak ada yang mau mengalah, untuk sementara waktu mereka terus ribut satu sama lain. Sementara Xiao Tian hanya menonton sambil menikmati beberapa hidangan sisa dari makan malam sebelumnya. Tahu bahwa jika itu terus berlanjut tak mungkin ada habisnya, Lu Shaiyuan lantas menantang Ziruyan untuk melakukan pertandingan minum. Setelah kedua belah pihak saling menyetujui, mereka pun segera mengeluarkan beberapa gentong anggur dan menyuruh Xiao Tian untuk menuangkannya. Singkat cerita, setelah itu Xiao Tian bertindak seperti seorang pelayan untuk melayani keduanya yang masih saja tak ada yang mengalah. Namun karena mungkin mabuk, keduanya jauh lebih jujur satu sama lain yang membuat hubungan mereka juga menjadi semakin akrab. Di sela-sela minum, mereka juga sedikit melakukan pertarungan fisik dan setelah mereka menceritakan kisah masa lalu masing-masing yang bisa dikatakan cukup sedih, hubungan keduanya menjadi lebih akrab layaknya saudara kandung. Melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi pastinya benar-benar membuat Xiao Tian terkejut karena alur plot yang awalnya cukup menegangkan tiba-tiba menjadi alur plot yang menyedihkan. Namun mengesampingkan itu semua, melihat keduanya yang tampaknya telah mencapai batas, dia pun segera menghampiri mereka dan membawa mereka masuk lalu membaringkannya di tempat tidur yang sama. "Sial, mereka sudah tidur. Sepertinya aku harus bersih-bersih terlebih dahulu," ucap Xiao Tian yang bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Ketika dia melihat keduanya yang tidur nyenyak, dia hanya bisa tersenyum senang karena keduanya benar-benar terlihat seperti saudari kandung. Keesokan paginya, di atas tempat tidur, meskipun keduanya masih tertidur lelap, tetapi penampilan mereka sekarang benar-benar berantakan dan hanya mengenakan pakaian dalam. Bahkan tiba-tiba mereka mulai saling berciuman sehingga ketika mereka membuka mata, mereka yang benar-benar terkejut segera mengambil jarak sebelum akhirnya mulai berdebat satu sama lain. Tiba-tiba Xiao Tian masuk ke kamar dengan niat untuk membangunkan mereka. Tetapi begitu melihat penampilan keduanya, dia pun segera berlari pergi. Lu Shaiyuan sangat yakin bahwa ketika masuk, Xiao Tian terus memandang dirinya. Menanggapi itu, Ziruyan juga berkata bahwa suaminya jelas-jelas hanya memandang dirinya. Alhasil, setelah itu keduanya kembali bertengkar tanpa tahu bahwa secara diam-diam Xiao Tian sedang mengintip mereka. Melewati pagi hari yang cukup sengit, di halaman rumah mereka mulai menikmati sarapan yang dibuat oleh Xiao Tian. Lu Shaiyuan mulai memuji mie yang dibuat Xiao Tian yang katanya rasanya benar-benar enak. Bahkan Ziruyan juga memuji masakannya yang katanya sebanding dengan keahlian Yaming. "Dengan keahlian memasakmu ini, mengapa kau meminta Paman Zong untuk memasak daripada melakukannya sendiri?" tanya Ziruyan yang langsung dijawab bahwa mau seenak apapun masakannya, jauh lebih enak jika yang memasak adalah orang lain.
Dalam sekali jalan, Lu Sayuan langsung menghabiskan semangkuk mie-nya. Ziruyan yang tak mau kalah lantas menirunya, yang mana tindakan keduanya semakin membuat Xiao Tian kebingungan. Setelah sarapan, mereka mulai mengobrol, membicarakan tentang hal-hal yang mereka katakan di malam sebelumnya, khususnya kisah masa lalu Lu Sayuan. Oleh karena itu, karena sekarang dia sudah tidak mempunyai ayah, ibu maupun saudara kandung, Ziruyan yang masih belum mengetahui identitas asli Lu Sayuan menyuruhnya untuk datang dan tinggal di istana, yang mana pernyataannya itu pastinya benar-benar membuat Xiao Tian dan Lu Sayuan terkejut. "Apakah kau merasa kasihan padaku?" tanya Lu Sayuan dengan senyum menggoda di wajahnya. Pastinya Ziruyan sama sekali tak mau mengakuinya, sehingga sebagai pembelaan dia hanya berkata bahwa alasan mengapa dirinya mengundang Lu Sayuan karena dia khawatir suaminya akan digoda lagi di luar istana. "Jika kau tinggal di istana di bawah hidungku, aku bisa memantaumu supaya kau tidak dapat memainkan trik apapun dan tidak dapat mencurinya. Aku tidak peduli apakah kau sendirian atau tidak. Aku hanya khawatir kau akan merayu suamiku," tambah Ziruyan yang benar-benar tak bisa jujur pada perasaannya sendiri. Masih dengan senyumannya, Lu Sayuan segera menolaknya, yang membuat Ziruyan terus berusaha membujuknya sampai-sampai dia mengejeknya yang katanya tidak memiliki nyali. Pada akhirnya, Lu Sayuan yang tak memiliki pilihan lain lagi dengan terus terang mengungkapkan identitas aslinya, yang bukan seorang putri dari negara yang ditaklukkan, tetapi seorang kaisar iblis dari kerajaan iblis Yuanxi. Di dunia luar, umumnya orang-orang juga sering menyebutnya sebagai kaisar perempuan dari sekte Holy Demon. Pernyataan tersebut pastinya benar-benar membuat keduanya benar-benar terkejut, khususnya Ziruyan yang menjadi semakin khawatir Lu Sayuan akan benar-benar merebut suaminya. Apalagi dalam hal status, mereka berada di tingkat yang sama. "Tidak, Xiao Tian adalah suamiku dan dia hanya milikku. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati dan jangan biarkan dia sampai mencuri suamiku," pikir Ziruyan. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.